al-Adahi. Jadi kebetulan momennya ini momen Zulhijjah. Jadi supaya juga kita bisa lebih teringat, jadi kita masuk ke hadis yang sebelumnya kita sampai di hadis 950. Jadi malam hari ini kita lanjut ke hadis 1175. Banyak hadis kita lompat ya. Hadis 1175 dalam bab al-Adahi. Tuan-tuan sekalian yang dimuliakan Allah, al-Adahi ini tentunya bab tentang kurban, ya. Makanya biasa kita kenal dengan Idul Adha. Idul Adha. Udhiyah juga ini artinya sama dengan matahari satu tombak sampai menuju istiwa, sampai menuju zuhur. Karena waktu-waktu itu yang terbaik selain untuk salat Idul Adha, salat duha, waktu itu juga terbaik untuk menyembelih. Kecuali mungkin memang banyak kita sembelih kurban, ya paling tidak bisa jadi sampai siang. Kalau sampai sore kurang munasib karena distribusinya nanti sudah kemalaman, kerjanya juga sudah kemalaman. Makanya disebut dengan udhiyah Idul Adha supaya dikerjakan di waktu duha dia, ya. Sehingga kerjanya, karena waktu yang dipakai juga lama, sembelih, menguliti, cincang-cincang, mengantongi, distribusi. Jadi butuh waktu yang lama. Memang harus pagi sebaiknya untuk pemotongan itu. Kalau sudah sore itu tidak cocok, ya? Karena sore itu untuk pesta, untuk walima. Atau biasa juga ada yang hantar subuh untuk jual di pasar tengah malam. Tapi kalau untuk kurban, maka memang sebaiknya waktu duha sampai sebelum waktu subuh. Karena banyak juga panitia kurban, dia menyelenggarakan kurban dari pagi sampai sore, salat subuh dia terbang, salat asarnya habis. Nah ini tidak ada gunanya ini, ya. Karena idul kurban itu di mazhab Imam Syafi'i hukumnya sunnah muakkadah. Di mazhab Imam Hanafi hukumnya wajib bagi yang mampu. Jadi di mazhab Imam Hanafi kurban ini wajib bagi yang mampu. Jadi jangan nanti yang mampu ada sembunyi-sembunyi dia. Jangan begini. Jadi ada hadis-hadis sahih lagi mengatakan bahwa dengan kita membaca subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar 100 kali, itu pahalanya sama dengan berkurban. Pahalanya sama dengan berkurban. Memerdekakan budak, berkurban unta, sama pahalanya. Tapi jangan orang-orang yang mampu pakai hadis ini. Justru orang-orang yang mampu pakai hadis ini tapi berkorban juga. Karena nanti dia beralasan bahwa cukup saya baca saja tahmid, habis salat sudah saya dapat korban. Nah ini khususnya sama dengan kata Nabi dalam hadis dhaif biasa, al-jum'atu hajjul fuqara wal masakin. Ini bagi orang yang miskin. Boleh dia tidak berhaji memang tidak mampu. Tapi dengan dia datang Jumat, dengan datang dulu dalam majelis ilmu, datang salat berjamaah di masjid, dia bisa dapatkan pahala haji. Itu juga kurban. Tapi bagi yang mampu tidak boleh. Karena kata Imam Abu Hanifah, fasalli li rabbika wanhar. Jadi menurut Imam Hanifah, wanhar berkorbanlah ini perintah. Untuk orang-orang yang berada, dia tidak bisa sembunyi di balik hadis yang memudahkan. Saya kita paham ya? Sehingga dia pakai hadis terus. Kalau saya berzikir sudah mendapat pahala kurban, tapi Anda kaya, nggak boleh. Ya, tidak bisa. Jadi kalau dia mampu, jangan dia mau berkorban. Dengan banyak alasan. Atau yang lebih parah lagi sekarang musim haji, daripada mau ikutkah sistem plus, sistem furada atau sistem reguler, terlalu mahal kan? 60 sampai 70 juta paling murah. Akhirnya sudah pergi haji di Goa Karai, kan? Panjat sana turun itu sudah haji. Nah, ini sebenarnya majelis ulama harus lebih aktif ya. Jangan tidak aktif yang begini parah. Ya. Kalau dia tidak masukkan dalam syariat Islam, tidak apa-apa.
terserah dia mau gulung-gulung itu gulung nggak apa-apa. Tapi kalau ketika dia masukkan dalam syariat Islam tak boleh, karena tidak begitu dalam syariat Islam. Ya. Jadi dianggap sama dengan berharga. Jadi orang mendaftar di situ misalnya 10 juta, 5 juta, betul. Itu sudah berubah syariat, tak boleh dibiarkan sebenarnya. Jadi itu bukan budaya atau adat lagi. Karena budaya dengan adat itu pasti tidak semua bisa disatukan dengan rukun Islam khususnya, boleh. Jadi kira-kira demikian, saudaraku sekalian. Jadi kita akan baca mungkin sampai Jumat depan kita selesaikan ini kurban. Kalau tidak selesai, sebenarnya asiknya ini bisa sampai di bab penyembelihan. Ya. Jadi bab penyembelihan, jadi kita semua bisa jadi tukang jaga sebenarnya. Tapi biasa juga kalau dipraktek di pisang, pas dipraktek di leher, sudah gemetar beda dari modelnya. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Seperti biasa tentunya akan banyak buku-buku di masalah kurban. Nanti mana-mana yang bisa kita bahas, kita bahas. Kita bertulis berjalan juga boleh. An Anas bin Malik anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yudahi bi kabsaini amlahaini aqranaini wa yusammi wa yukabbiru wa yada'u rijlahu ala sifahihima. Ala sifahihima ala sifahu an-jawabi kullu benar. Jadi kata Anas bin Malik bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW itu berkorban dengan dua kibas yang bertanduk, ya, kibas yang bertanduk. Kemudian Nabi besar bertanduk, kemudian Nabi membaca Bismillah dan bertakbir, kemudian Nabi menyembelih sendiri. Jadi Nabi menyembelih sendiri, kemudian Nabi meletakkan kakinya di atas dahi hewan korban itu. Maksudnya di dahi hewan korban itu, ya. Karena jangan sampai nanti kepalanya bergerak. Kalau sekarang kan enak, biasanya ada yang pegang bagian kepala, ada bagian kaki, berarti aman. Karena di zaman Nabi, di zaman Ali, kalau ada kibas biar besar, biasa sendiri mereka sembelih. Tidak pakai bantuan orang, bisa sembelih sendiri. Nah, ini memang agak repot. Biasa kaki harus di bagian kepalanya. Nah, tapi kalau sekarang kan enak. Sekarang biasa untuk satu ekor kambing biasa sampai 3 orang, ya kadang sudah kebanyakan, ya 3 orang. Karena yang paling utama sebenarnya di bagian kepala. Ketika disembelih supaya nanti hewannya jangan lari meleset lagi dia punya sembelihan. Jadi ditahan kepalanya. Kemudian wa fi lafzin, dalam lafaz yang lain, sabahahuma biyadihi. Jadi Nabi menyembelih hewan kurbannya dengan tangannya sendiri. Ya. Nah, walaupun memang dalam hadis-hadis sahih lain Nabi pernah berkorban 100 ekor kibas. 100 ekor kibas. Sehingga Nabi ambil perdananya, Bismillah Allahu Akbar, setelah itu Nabi serahkan sama sahabat untuk melanjutkannya. Kemudian wa fi lafzin saminaini. Samin ini apa? Ya kayak saya lah, kayak abang. Agak gemuk, agak segar. Jadi kambing kibasnya Nabi itu. Jadi sebenarnya apa bedanya kibas dengan kambing? Ada perbedaan sedikit, ya. Ada perbedaan. Jadi kibas ini dia antara kambing dengan domba. Dan memang kibas ini biasanya tanduknya bagus. Beda dengan kambing-kambing, apalagi kambing kacang, dia umurnya sudah 2 tahun karena ya ada tidak muncul yang punya tanduk, karena memang gennya gen kecil. Jadi tanduk ini kan kayak cambang juga. Nah kalau bilang gennya juga tidak ini, biar dia paksa tidak mau keluar itu cambang kan begitu. Jadi biasa Nabi suka pilih yang bertanduk. Kemudian gemuk, agak segar. Karena kalau gemuk itu kan lebih bagus lagi. Artinya lebih banyak yang bisa
bisa rasakan dagingnya. Kemudian wali Abi Uwadah fi sahihi saminaini bil musallasati badal sin. Nah, juga ada dalam lafaz bahwa samin, tapi samin yang fa, ya, bukan yang sin. Samin. Jadi samin yang sa itu sama dengan gal. Kalau bahasa Arab gal ini mahal. Jadi harganya mahal. Jadi biasa memang kambing kibas korbannya Nabi itu memang mahal. Karena apa? Karena gemuk, bertanduk, segar. Jadi memang agak mahal, ya. Jadi memang kalau sekarang dia orang berduit, dia cari usahakan mana yang paling murah, ya. Kemudian wa fi lafsin lil muslim, dalam lafaz muslim, wa yaqulu bismillahi wallahu akbar. Jadi ketika Nabi menyembelih dalam lafaz muslim, dalam penjelasan Imam Muslim, maka Nabi membaca doa saja bismillahi wallahu akbar. Sembelih, ya. Walaupun nanti ada hadis-hadis tambahan yang lain. Jadi bismillahi Allahu akbar itu sudah cukup. Ya. Jadi kalau di mazhab Imam Ahmad bilang tidak usah pakai Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi bismillah sudah cukup. Masa bismillahirrahmanirrahim tidak perlu. Tapi apakah sah orang dengan bismillahirrahmanirrahim? Ya sah. Intinya bismillah, ya. Jangan juga karena bilang Nabi kasih petunjuk bismillah, ketika ada orang yang beli bismillahirrahmanirrahim tidak sah. Itu neraka. Ya begitu. Ya. Tidak mungkin orang menyebut baca bismillahirrahmanirrahim dia masuk neraka. Jadi yang logis saja. Ya begitu. Mas orang yang beli korban baca bismillahirrahmanirrahim masuk neraka. Jadi kira-kira begitu. Dan ada juga memang ini pemahaman darinya begitu. Ada yang pemahaman bahwa Allah itu kalau kita sebut tidak dapat pahala, Bapak. Karena kita artinya Allah itu bukan zikir. Ya begitu. Yang zikir itu katanya kalau Allah ada disambung dengan sifatnya. Subhanallah baru dapat pahala. Alhamdulillah baru dapat pahala. Ini kan lainnya, ya. Waskur isma rabbika, sebut nama Tuhan. Siapa nama Tuhan kita? Allah, kan begitu. Kalau zikir pakai Allah, dapat pahala lah, ya. Dapat pahala. Apalagi kalau sudah masuk itu tidak dapat pahala bagi badan kita. Allah, buka alifnya jadi apa dia? Lillahi. Buka lagi lamnya jadi lahu. Semua ada ayatnya. Lillahi ma fis samawati ada. Lahu ma fis samawati, lahu mulku samawati wal ardh. Buka semuanya tinggal ha. Berarti apa? Qul huwallahu ahad. Jadi kadang ini susahnya kalau sudah dipasang di media sosial, baru anak-anak yang anak-anak milenial yang tidak ada dasar agama dia ingat aslinya jadi tukang kredit. Tak boleh sebut Allah, harus pakai Allahu Akbar. Ini kacau. Nantilah kapan-kapan kita bahas. Jadi bismillah Allahu Akbar. Bagaimana kalau seandainya bismillah saja? Kata Imam Syafi'i sah. Bismillah saja sah. Jadi sudah sah. Jadi bismillah Allahu Akbar boleh, tapi ya sudah sebutkan bismillah Allahu Akbar sudah bagus. Jadi ini bisa dipakai untuk korban, bisa dipakai untuk sembelihan akikah, dan bisa dipakai waktu menyembelih apa saja. Nah, kemudian ada lagi di Tirmidzi itu tadi sampaikan begini. Bismillah Allahu Akbar.
minka wa alaika ini juga boleh. Ini minka wa alaika. Jadi ya bismillah Allahu akbar minka wa alaika, ya Allah ini dari engkau dan untuk engkau pada Allah. Jadi pada dasarnya kata Imam Syafi'i bismillah sudah juga boleh. Jadi kalau ada lagi yang pakai juga ada tambahan bismillah taqabbal apa? Umpamanya saya yang korban Abah Musa wali alihi, ya kan? Juga boleh. Untuk saya dengan keluarga saya secara pahala boleh ya, secara pahala bisa. Jadi pada dasarnya bismillah Allahu akbar itu sudah sempurna ya. Adapun riwayat-riwayat yang kurban itu bahwa kita harus yang pertama menyembelihnya paling bagus tentunya ada air wudhu. Sekarang sah tidak menyembelih tidak ada air wudhu? Sah tidak? Sah secara wudhu. Oke? Ada banyak ditambah-tambahkan dari riwayat-riwayat yang dhaif ya, misalnya sembahyang 2 rakaat dulu, kemudian ada beberapa doa-doa ditambahkan. Sebenarnya sah-sah saja karena dalam fikih kalau dia salah Tuhan tidak ada masalah ya. Kalau dia salah Tuhan tidak ada masalah, tapi pada dasarnya riwayat-riwayat dhaif ini tidak bisa kita jadi landasan untuk berhukum ya. Tidak usah. Tapi pada dasarnya sudah ada wudhu itu sudah bagus sudah. Kemudian ini sifat ya. Jadi sifat yang biasa dibahasnya Nabi ini An-Barra bin Azib radhiyallahu anhu qama fina Rasulullah sallallahu faqal. Nabi berdiri di tengah-tengah kajian sambil menyampaikan ciri-ciri hewan kurban yang diterima. Jadi sifatnya yang Nabi jelaskan. Arba'un la tajuzu fid dihaya. Jadi ada 4 model sifat tidak boleh dipakai untuk berkorban. Ya. Tidak bisa dipakai untuk berkorban itu binatang. Al-awra'ul bayyanu awruha. Jadi utamanya yang matanya buta dan memang jelas bahwa matanya itu buta. Jadi kita sudah lihat pasti memang matanya itu buta. Jadi jangan dipakai berkorban. Ini kan cacat ya. Kemudian yang kedua wal maridatul bayyanul marada ubayyanu maraduha. Jadi wal maridatul bayyanu maraduha. Sakit dan memang nampak dia itu sakit. Ya, ciri-cirinya kalau hewan sakit pasti mungkin matanya loyo, kemudian tidak mau lagi makan. Jadi jangan dipakai berkorban. Sembelih saja, bawa supaya dipakai ta'am ya. Mustahil. Jadi jangan dipakai korban. Jangan dipakai korban. Kalau dia sudah kita tahu sakit, jangan dipaksakan dipakai korban kata Nabi. Kemudian yang ketiga wal arja'ul bayyanu dalaquha. Dia pincang, kentok dan jelas memang dia pincang. Jadi kalau sudah kentok jangan dipakai korban lagi, itu kan namanya cacat. Ya. Dia sudah pincang, sudah kentok, karena kita lihat ini murah ini. Cari yang tidak kentok kan 4 juta, ini kentok hanya dijual 1 juta. Cari yang sembuh. Karena Nabi bilang bahwa kendaraan korban itu adalah kendaraan nanti dari kemudian. Jadi nanti ente setengah mati baru tunggu dari kemudian dia. Jadi kendaraan ini kan ada juga kendaraan secara jamaah, ya. Kendaraan secara jamaah masjid. Ya, kata Nabi. Jadi nanti orang-orang yang memakmurkan masjid, maka masjid ini nanti jemput jamaah yang dia kenal dari kemudian. Nanti di padang mahsyar lagi huru-hara kan begitu. Dijemput, oh ini jemaah saya. Jadi itu tidak bisa. Oh saya juga biasa sembahyang data yang itu musafir ada sekian. Ada jemaah khusus sudah terekam dia. Ini ya. Nanti tinggal imamnya yang bersaksi. Oh iya namanya jemaah hari ini. Oh ya, saya belum datang juga. Iya, ini belum datang, tapi itu tidak ada datang ke masjid. Hanya di sampingnya saja, tidak masuk. Nah, begitulah kira-kira semua begitu Pak. Ya, semua begitu. Nah, itu kalau masjid.
Nah, tapi masih ada harapan. Kalau orang korbannya sempurna, juga Nabi bilang nanti korban ini jadi kendaraan yang jemput kalian. Jadi bagaimana kalau seandainya korban ini tidak sempurna? Sudah matanya buta, kemudian sudah sakit, sudah pincang, yang keempat apa lagi? Mana? Yang keempat ini wa katsiratul lati la tunkiya. Nah ini lagi. Yang keempat ini umurnya sudah terlalu lewat, sudah tua. Kenapa? Kalau dia sudah tua, la tunkiya, tidak ada tidak ada sum-sum yang bagus. Ya. Jadi jangan tua, makanya ada aturan umurnya. Umurnya korban sama dengan umurnya akikah. Kalau kambing ya, sama itu. Jadi jangan ambil yang tua, yang sum-sumnya sudah tidak ada, dagingnya sudah. Coba kita lihat kalau ayam saja, ayam kampung yang sudah tua, Pak. Kalau biar ayam direbus dengan daun apa ya? Daun pepaya ya, tetap keras. Tidak bisa. Karena memang sudah tua. Karena itu so gigi dan ayam yang terlepas gigi. Jadi jangan ambil yang tua. Jadi bayangkan kalau kita mau tunggu nanti kendaraan di hari kemudian, ya, korban kita karena cari yang ekspres murah sudah buka, atau salah satunya pincang, sakit, sudah tua. Jadi sobat tunggu-tunggu itu matahari panas di padang pasir, tunggu-tunggu bagaimana mau sampai kendaraannya buka. Jadi dia mana ente mau ditunggu? Ya begitu. Habis itu bagaimana mau sampai Pak? Pincang. Kita lihatlah kalau Avanza itu mogok, atau yang dia motor mogok, mana mau sampai Pak? Baru 100 meter stop lagi, kita sampai dia punya kendaraan. Lebih parah lagi kalau dia sakit. Kalau sudah sakit Bapak tahu, dia dipasangin orang nggak bisa kena. Tunggu-tunggu mana ini kendaraan, ternyata waktu patu kendaraan. Kenapa sampai patu? Apalagi sudah tua. Tahu kalau sudah tua, kalau orang sudah tua, sudah tidak jalan Pak. Ini yang ditunggu dia punya kendaraan, itu tidak datang-datang. Ini yang kita takuti, rugi kita berkorban. Ya kan? Akhirnya korbannya tidak bermanfaat sampai di akhirat. Dan Nabi inginkan bagaimana semua amal saleh di dunia ini berkah untuk dia, tapi sampai nanti di akhirat. Karena mau cari murah, tunggu-tunggu mana yang datang ya? Hanya saya mau tunggu saja. Malah ini tidak ada yang cukup ini. Jadi kalau sudah memang masih belum mampu berkorban miskin, maka rajin datang ke masjid. Biar nanti masjidnya datang jemput. Tapi kalau sudah miskin, sudah malas ke masjid, mati saja. Susah itu. Sudah tidak mendapat kebaikan gitu ya. Nah, itu ciri-ciri yang paling tidak 4 syarat itu Nabi bilang. 4 syarat itu harus dijaga dulu. Jadi kalau ada bermasalah dengan 4 walaupun ada yang lain, tapi yang lain itu masih ikhtilaf. Masih ada kemaafan dalam hukum, dalam fikih masih ada kemaafan. Mungkin telinganya rabe, itu masih ada kemaafan karena atau telurnya satu. Nah itu masih ada. Nanti lagi kita bahas. Jadi umpamanya yang model 4 macam itu dijaga. Kalau sudah kita lihat dia baku itu kambing atau sapi beringus, matanya sudah hancur luka, apalagi kakinya sudah pincang, sudah sakit-sakit, atau umurnya sapi, umurnya sudah 5 tahun atau 6 tahun. Kalau sudah 5 tahun sah tidak sah, tapi yang ditanya itu sah secara korbannya, tapi tidak jadi kendaraan, tidak dari kemudian, tidak jadi. Dan ada ketentuan begitu juga kambing. Kalau kambing sudah 3 tahun baru dikorban, 4 tahun umurnya sudah kurang sempurna kalau mau dikorban 4 tahun. Silakan Pak kalau mau salah. Ini sudah tidak sempurna dia jadi korban kalau sudah 4 tahun. Ya. Ada ketentuan dulu. Bagaimana ketentuan umurnya kata Nabi? Anjabir kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tasbahu illa musinnah illa inna ta'asyara alaikum fatasbahu jaza'atan minal ba'an rawahu Muslim. Jangan kata dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, jangan engkau sembelih sapi kalau dia tidak musinnah. Kalau dia tidak 2 tahun mau masuk 3 tahun, maksudnya 2 tahun standar. Musinnah itu 2 tahun lebih. Jadi 2 tahun sudah bisa.
Jadi kalau sapi masih 1 tahun belum ganti gigi itu, belum bisa dikorban itu, Pak. Ya, belum bisa dikorban. Jadi umurnya harus pas, sapi ini harus 2 tahun. Jadi makanya panitia korban harus tahu ilmu tentang kurban. Ini nanti terakhir beli sapi karena dia sudah bagus bodinya, padahal umurnya baru 8 bulan. Kalau yang limosin itu kan, itu bibitnya dia 8 bulan, aduh, sapi-sapi 15 juta harganya itu. Kalau yang sapi lokal, karena dia besar. Memang bibit limosin ya. Tapi orang tuanya bisa ton beratnya. Jadi beli sama presiden ini kan lumayan. Jadi umurnya yang utama, sudah ganti gigi atau sudah ada adik, ya, itu yang utama. Jadi dia sudah masuk 2 tahun. Jangan masih 1 tahun setengah kita beli untuk korban, untuk sapi maksudnya, sapi. Nah. Kemudian untuk onta dia umur 5 tahun baru bisa dikorban. Onta 5 tahun. Karena kalau 2 tahun onta masih anak-anak itu, ya, 5 tahun. Nah, kemudian jasa adat itu kalau kambing ya dia cukup 1 tahun. Ini ada Nabi bilang kalau sapi kalau tidak ada yang 2 tahun maka jasa boleh, maksudnya yang 4 tahun sudah standar. Memang kalau sudah tidak ada, kalau kamu dia bilang inna ta'asyar alaikum, kalau kau susah dapat yang 2 tahun ya bolehlah 4 tahun. Tapi paling sempurna itu 2 tahun. Jangan di bawah 2 tahun kalau untuk korban sapi. Nah, kemudian kalau kambing dia 1 tahun, ya sama dengan akikah. Jangan nanti untuk korban ente cari kambing yang 7 bulan. Terakhir kemarin mau disembelih, ternyata masih anak kambing, tak boleh. 1 tahun. Dan kambing untuk dikorban tidak bagus dia kalau sudah 4 tahun, sudah keras, sudah tua. Itu yang Nabi bilang sudah tua, sumsumnya sudah tidak bagus untuk dikonsumsi. Dan ini makanya sebenarnya yang Nabi sampaikan bahwa daging kambing itu berkah. Ini kan karena kita kan dijajah juga sama di istilahnya usul fikr. Pikiran kita ini diperangi, diperangi lah. Ini ya sama Yahudi dan sebagainya kan begitu. Karena banyak cara-cara mereka memerangi kita kan begitu. Disuruh makan pakai tangan, orang ciptakan sendok, kan begitu. Disuruh duduk jongkok berak, orang ciptakan toilet duduk. Memang sudah begitu. Kalau tidak ada begitu kan tidak ada tantangan. Nah begitu. Disuruh Nabi bilang makan buah sebelum makan, mereka kasih lihat tips kesehatan, habis makan baru makan buah. Ya, begini juga. Yang sebenarnya Nabi bilang kambing itu berkah. Ini kambing nih dibilang banyak penyakitnya. Darah tinggi lah, kolesterol lah, padahal tidak ada. Nabi sudah sampaikan kalau mau makan kambing atau makan daging sapi, Nabi bilang makan juga dia punya lemak. Lemaknya itu kata Rasul akan mematikan kolesterol, penyakit-penyakit yang ada. Ya, lemak itu daging putihnya. Kalau di kaleno kan dimakan. Jadi ketika kita makan daging, kalaupun daging ini bisa membahayakan, bisa mendatangkan penyakit kata Nabi, maka Nabi bilang makan itu yang apalagi namanya, yang putih-putihnya makan juga itu. Maka itu sebagai obatnya. Masa kita tidak percaya Rasul? Kan kita percaya kan? Kalau Nabi bilang kalau semut buang, ya makanan kalau semut itu buang karena semut ini beracun. Nabi sudah tahu karena yang kasih tahu info Nabi yang ciptakan semut. Siapa yang ciptakan semut? Allah. Sebelum orang meneliti, Nabi sudah bisa sampaikan sama Allah. Kalau semut buang, nah, kalau lalat Nabi bilang jangan dibuang, ya begitu. Karena penyampaian Nabi itu dari Allah kan. Nabi bilang ya Rasul jangan buang kalau lalat celup lagi. Karena lalat itu aku ciptakan satu penyakit, satu penawar. Maka kalau dia dicelup, sempurna. Penyakitnya yang sayap sebelahnya lalat itu jadi penawar. Makanya tapi kata Imam Syafi'i jangan habis itu jadi dengan lalat ya. Jangan. Kalau sudah dicelup, dibuanglah lalatnya. Artinya racunnya lalat di sayap yang satu sudah dinetralkan dengan sayap yang satu sebagai obat, sebagai penawar. Jangan takut. Nabi itu yang kasih tahu yang ciptakan lalat, nggak usah takut kita. Ya kan? Jadi
Jadi jangan ya memang bukan otaknya, akalnya Nabi, memang semua wahyu kan. Jadi ada pun nanti secara ilmuwan didapat secara ilmiah di air zaman ini kan sudah banyak ilmuwan dapat, profesor itu adalah keberkahan ilmu. Tetapi sebelum itu semua teknologi ada, Nabi sudah disampaikan, jangan, kalau lalat jangan ente lalat jangan ente buang. Kalau semut itu penyakit. Jadi kita kadang terbalik. Ya. Semut diambil. Jangan kalau semut, makanya kata Nabi sebelum tidur tutup semua tempat-tempat. Jangan sampai nanti masuk ke semut. Ini kalau sudah ini semut merah sudah banyak di situ, habis itu kita paksakan ke situ baru kita makan. Kalau lalat, jangan dimakan. Itu umur. Ada beberapa hadis ini yang intinya sama tentang umur ya. An Ali radhiyallahu anhu qala amarna Rasulullah memerintahkan kepada kami an nastasrifal ainu wal uzuna. Ini lihat untuk memperhatikan, melihat, periksa hewan itu, jangan nanti matanya dengan telinganya cacat. Wala tudakhi bi aura'a, jangan sampai matanya buta. Wala mukabalati, jangan nanti wala mudabarati, jangan nanti telinganya rabe terbelah. Wala harka wala sarma'a, robek telinganya ya. Kemudian ompong giginya. Maksudnya ada yang ompong kan, tapi bisa semua. Jadi Ali bin Abi Thalib katakan, memang Nabi pernah kurban itu 100 ekor onta pernah. Jadi Nabi kurban itu 10 tahun tidak dapat kurban. Jadi kata Aisyah, selama 10 tahun perintah kurban itu turun, kan perintah kurban itu turun 2 Hijriah. Nabi sampai 11 Hijriah di Madinah sampai meninggal, kan begitu. Berarti kurang lebih ada 10 tahun perintah kurban itu turun bersama Nabi. Nah, berarti setiap tahun Nabi berkorban terus. Luar biasa Rasulullah. Tapi itu kan perkara keberkahan. Ya. Nabi pernah 40 hari dapurnya tidak berasap, sudah tidak ada apa-apa. Tapi masih berkorban juga dia Nabi. Nabi pernah perutnya diikat dengan batu karena sudah lapar ya. Nah, tapi masih tiap tahun Nabi berkorban. Setiap tahun Nabi berkorban. Luar biasa. Nabi pernah gadekan baju besinya untuk makan. Tidak ada seorang Yahudi, Nabi masih berkorban. Luar biasa ya. Jadi kemampuan astata menurut pandangan masing-masing orang pasti berbeda. Ya, karena korban atau haji juga itu kemampuan, jangan dipaksakan. Tapi kemampuan itu kembali ke pribadi masing-masing. Karena ada orang sudah 10 kendaraannya masih dibilang belum mampu. Gajinya sebulan sudah 7 juta masih dibilang belum mampu. Jadi kembali kepada bukan mampunya, mau tidak niatnya berkorban. Kan itu intinya kan, bukan jumlah hartanya, ada niat dia, ada motivasi tidak dia berkorban. Itu intinya. Karena kan banyak kejadian. Orang yang biasa-biasa saja bisa korban tiap tahun. Sebenarnya bisa. Apalagi yang masih yang masih api neraka, yang masih basah, ya sebenarnya paling gampang harus berkorban, dan bisa tidak. Karena asap sekarang naik lagi sekarang, berapa persen lagi naik ke bako kan? Nah, jadi tidak usah api neraka yang 35.000, ya 30.000 lah. Ya. 30.000 apa kelas main. Jadi kalau 1 bungkus 1 hari, kalau 1 bulan berapa? 900.000. Ya, 900.000. Kalau 10 bulan 9 juta. Ya. Dapat kambing tidak 9 juta? Dapat. Bisa 2 ekor, bisa 3 ekor lagi ya. Itu bisa berserikat tidak? Bisa berserikat. Kalau yang 2 juta umpama bisa masuk 4. Kalau keluarga 4 masuk 9 juta. 2.200.000 kan. Luar biasa kan? Jadi sebenarnya orang yang masih dohan, ketika dia mau beli uang 1 bungkus, dia kasih masuk ke tabungan. Tidak usah sama setengahnya. Kalau dia beli dohan 30.000 1 bungkus, dia kasih masuk setengahnya 10.000 kan.
Ya, tidak usah setengahnya, Pak. 10.000 saja. Sepertiganya ya, 30.000 beli doan, 30.000 beli api, nanti dia punya kasih mati api 10.000 saja. Jadi kalau 10.000 satu bulan 300.000, 300.000 kali 10 bulan saja sudah 3 juta. Cukup tidak dapat kaki, cukup tidak berserikat. Bisa. Itu 10 bulan saya bukan satu tahun. Karena mungkin yang 2 bulannya ada malas-malas dan lupa, ada masuk rumah sakit, ada sakit ya, tidak sempat pada waktu. Jadi bisa, ya. Jadi insya Allah lah ya, kalau ada motivasi kita ada saja itu rezeki datang. Tapi kalau memang tidak ada semangat dari hati, memang tidak bisa juga. Dikasih sempit, sudah dapat gaji THR, dapat gaji 13, tetap rasa sempit. Karena memang tidak ada motivasi. Jadi panitia kurban sebelum membeli harus periksa. Jangan asal-asal lihat di WA, foto, alas selesai. Jangan datang. Kalau Anda tidak mau datang, lihat langsung. Jangan jadi panitia kurban. Ya. Makanya kata Imam Syafi'i, sebaiknya panitia kurban juga harus berkorban supaya dia serius. Walaupun salah satu cara kalau kita tidak mampu berkorban supaya dapat pahala korban, salah satunya membantu panitia itu kerja. Kita bareng-bareng dapat pahala juga. Tapi sebaiknya panitia berkorban juga. Jadi periksa. Jangan transaksinya lewat WA, lewat foto. Periksa. Oh ini ada cacat tidak. Biasa juga orang ditanya tersinggung kan. Itu urusan ente. Ini kan aturan. Seharusnya saya tutup mana yang luka, dan apalagi dipakai gerobak, hati-hati. Itu kalau dipakai gerobak biasa itu sudah luka seumur hidup. Ya luka seumur hidup Pak. Nah, pas kita mau datang dia siram bensin atau kotoran lain supaya dia punya lubang mati. Padahal itu kalau sudah dipakai gerobak sudah rusak itu, sudah mati itu. Itu tinggal disembelih jual invest. Nabinya jual kilo saja. Makanya Nabi kasih batas umur sebaiknya 2 tahun itu sempurna. Ya. Menuju ke 3 tahun itu sapi paling sempurna lagi dia bagus. Memang karena kita sering makan daging kolesterol, kalau Nabi bilang daging itu tidak ada penyakit, berkah, apalagi kambing. Sehingga karena kita selalu mungkin beli di pasar daging, yang disembeli itu semua yang banyak cacat, yang umur 5 tahun sapinya. Jadi sumsumnya sudah tidak bergizi. Ketika kita makan jadi kolesterol kita. Karena memang anjuran Nabi yang 2 tahun kalau makan daging. Kalau kambing yang 1 tahun. Jadi jangan ada orang tak mau makan kambing. Tidak dapat sunnah Nabi. Jadi makan kambing ini sunnah Nabi. Jangan takut. Yang penting Nabi bilang makan dengan lemaknya. Mungkin jadi makan tak apa-apa. Itu yang menetralisirkan dagingnya. Itu tidak berpenyakit. Ya ada anak muda takut makan kambing. Jangan takut makan kambing. Ada masalah? Nanti kita selesaikan lagi depan. Kalau masih ada masalah silakan pada.